Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, program Yesus Kuatku kembali hadir bagi kita semua. Dan mari sebelum kita dengar renungan firman Tuhan hari ini, saya ajak kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang padamu mengucap syukur, berterima kasih, perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna bagi hidup kami. Dan hari ini kembali kami mau dengar firman-Mu lagi Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti firman-Mu yang akan kami dengar, dan kami mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan dengar firman Tuhan dengan tema saksi kunci. Kita akan buka Alkitab dan saya ajak kita perhatikan dari Kisah Para Rasul pasal 22 di ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul 22 ayat yang 15. Sama-sama kita simak bersama. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Kalau dalam bidang hukum, saksi kunci atau saksi itu adalah saksi yang sangat penting, yang mengetahui permasalahan, yang menyaksikan, mengalami, dan mendengar sendiri. Itu biasanya dalam persidangan-persidangan dihadirkan saksi-saksi, dan ada beberapa atau satu orang saksi kunci untuk meyakinkan hakim menentukan hukuman atas terdakwa yang dihadirkan. Tapi hari ini saya mengajak kita perhatikan dalam bidang rohani tentang saksi kunci ini. Dalam Yesaya 43, kita perhatikan ke sana, Yesaya 43 di ayat yang ke-10 tertulis demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ayat 11, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Itu yang dikatakan oleh Yesaya tentang bagaimana seorang yang bersaksi. Nah, sebagai seorang Kristen, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita orang percaya yang telah diselamatkan dan kita telah menerima berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Patutlah kita dan diharuskan dengan sangat kita menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memberitakan juru selamat itu yang telah menyelamatkan kita dari segala dosa kita, yang telah menebus dosa-dosa kita. Kalau kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul di pasal 22, di seluruh ayat di pasal 22 itu, bagaimana seorang Rasul Paulus, dia saat itu sedang berada di dalam bait Allah. Kalau Bapak Ibu perhatikan mulai dari pasal 21, itu menceritakan bagaimana Paulus ada di dalam bait Allah, kemudian dia ditangkap oleh orang-orang Yahudi saat itu. Kita lihat di pasal 21 di ayat 27 daripada Kisah Para Rasul. Di situ ditulis, perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Paulus ditangkap. Ayat 27, ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap Paulus. Nah, Paulus menceritakan kepada orang-orang itu, dia minta izin kepada kepala pasukan yang menangkap dia. Paulus minta izin untuk berbicara kepada orang banyak. Paulus memberikan kesaksian tentang bagaimana perjalanan hidupnya waktu dia masih bernama Saulus. Kita tahu semua kisah Saulus menjadi Paulus. Jadi Paulus menceritakan sebelum dia mengenal Yesus, bagaimana jahatnya kehidupan dia. Walaupun dia seorang
murid Gamaliel yang sangat terkenal, mengerti hukum Taurat, mengerti segala perjanjian-perjanjian Tuhan. Tetapi hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ia menjadi seorang yang sangat jahat. Kemudian ketika ia menjadi orang yang kenal Yesus, dan akhirnya dia menjadi seorang rasul yang besar, seorang yang diutus Tuhan untuk memberitakan keselamatan. Dan itu diceritakan oleh Paulus secara runut di dalam Kisah Para Rasul di pasal 22 ini. Paulus menceritakan keadaan dirinya, keadaan di mana dia mengenal Yesus. Dan kita tahu selanjutnya perjalanan pelayanan dari seorang Rasul Paulus itu begitu luar biasa. Dia memberitakan tentang Yesus, dia memberitakan tentang keselamatan ke banyak orang. Dia membuka sidang-sidang di beberapa kota yang ada. Kita tahu cerita bagaimana Paulus yang begitu hebat dalam pelayanan ya saudara-saudara. Ya. Nah, kalau kita melihat dari perjalanan seorang Rasul Paulus, dia menjadi saksi. Jadi saksi kunci, saya boleh katakan demikian, sesuai dengan tema hari ini yang kita simak bersama. Jadi Paulus menjadi saksi kunci bagi orang banyak, untuk orang banyak, tentang bagaimana hidup di dalam Yesus, tentang bagaimana keselamatan yang sudah didapat. Dia tidak simpan sendiri itu, tetapi dia bagi banyak orang. Entah orang itu mau terima atau tidak, tetapi dia terus bersaksi dalam perjalanan pelayanan yang ada, yang dilakukan oleh seorang Rasul Paulus. Nah, saya mau kita kembali ke diri kita masing-masing, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Mungkin masa lalu kita tidak sejahat seorang Paulus, waktu dia masih menjadi Saulus. Mungkin kita tidak seheboh apa yang dilakukan oleh Paulus seperti dahulu. Tetapi kita melihat bahwa masa lalu kita mungkin biasa-biasa saja. Kita memang orang yang berdosa. Ya, kita menjadi orang yang berdosa. Tetapi kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan kita terima keselamatan itu secara utuh. Waktu kita sudah diselamatkan dan kita mengenal Yesus, kita mengakui Yesus sebagai juru selamat kita menjalani hidup kita bersama dengan Yesus setiap hari. Kita dipimpin, disertai, kita mengalami Yesus dalam hidup kita. Seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa saksi kunci di dalam bidang hukum adalah saksi yang sangat penting, yang mengetahui permasalahan, yang menyaksikan, mengalami, dan mendengar sendiri. Kalau kita saat ini, kita sudah alami Yesus, kita sudah mendengar tentang Yesus, kita sudah menyaksikan bagaimana hebatnya Yesus dalam hidup kita. Mujizat-mujizatnya terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara, mari saya ajak kita seperti apa yang Rasul Paulus katakan. Apa yang Rasul Paulus ceritakan kepada orang banyak, kepada jemaat-jemaat yang dia layani. Bahwa kita pun harus menjadi saksi kunci bagi orang banyak. Kita menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Yesus. Kita menceritakan tentang pengorbanan Yesus. Kita menceritakan bagaimana Yesus sudah bekerja dalam hidup kita. Sehingga orang lain dapat mengenal Yesus. Orang lain diselamatkan. Ada banyak teman-teman kita, ada banyak mungkin kaum keluarga kita belum mengenal Yesus. Mari, hari ini saya menggugah Bapak Ibu untuk kita menjadi saksi kunci. Kita menjadi orang yang sebelumnya kita tidak tahu tentang Yesus, tapi kita tahu, kita saksikan, kita alami, dan kita mendengar tentang Yesus. 2 Timotius 1 ayat 8a mengatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jangan pernah malu untuk saksikan Yesus dalam hidupmu, saudara-saudara. Haleluya. Menjadi saksi Kristus, kita menjadi orang yang selalu memberikan teladan tentang bagaimana Yesus dalam hidup kita. Orang melihat ada Yesus dalam hidup kita. Orang melihat pengalaman-pengalaman yang kita lewati bersama dengan Yesus itu luar biasa. Mari kita bagikan itu bagi orang lain sebagai saksi kunci. Puji Tuhan, mari kita berdoa mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami terima hari ini Tuhan. Biarlah firman itu tertanam dalam hidup kami, di tanah hati kami yang terbaik, dan kami mau lakukan firman-Mu. Dan kami mau menjadi saksi kunci bagi Engkau Tuhan dalam dunia ini.
sehingga kami memberitakan Yesus yang sudah kami alami, sudah kami dengar, dan sudah kami ketahui bersama. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati umat-umat-Mu yang ada saat ini. Berilah mereka hati yang baik. Berikanlah mereka niat atau keinginan, kemauan untuk bersaksi bagi orang banyak. Menjadi saksi kunci bagi Yesus dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini menjadi doa kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya.